Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini, nak? Iya, semoga semua anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat dan pastinya masih semangat untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita buat hari ini ya. Hari ini Miss akan menjelaskan catatan yang sudah kita catat minggu lalu. Pertanyaan Miss, siapa yang belum mencatat? Iya, Miss yakin semua anak-anak kami yang kelas 5 sudah mencatat catatan kita yang minggu lalu. Apa judul catatan kita? Catatan satu kita? Siapa yang bisa? Iya, benar sekali. Microsoft Excel. Nah, apa itu Microsoft Excel? Iya, Microsoft Excel adalah program pengolah angka atau program pengolah data. Di kelas 4 kita sudah belajar namanya Microsoft Word. Hari ini kita akan belajar lagi salah satu bagian dari Microsoft, yaitu tentang Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kita akan bermain dengan angka nantinya. Nah, ada keunikannya nanti ini Microsoft Excel, dia bisa berfungsi sebagai kalkulator. Wah, bagaimana itu ya? Nah, itu nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Apa-apa saja yang bisa dikerjakan di Microsoft Excel, oke? Nah, sebelumnya Miss akan kasih tunjuk, ini dia icon dari Microsoft Excel. Bagaimana cara membuka program Microsoft Excel? Miss akan tampilkan langsung lembar kerja Microsoft Excel. Kita akan melihat tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel, tetapi sebelumnya Miss akan ajari bagaimana cara membuka lembar kerja Microsoft Excel. Ya, tadi Miss sudah kasih tunjuk bagaimana icon dari Microsoft Excel. Nah, di sini kalau kalian lihat di layar desktop Miss, ini dia icon dari Microsoft Excel. Cara yang pertama, ada 2 cara untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel. Cara yang pertama adalah double klik pada ikonnya langsung. Sama seperti waktu kita membuka Microsoft Word ya. Di sini punya Miss adalah Excel 2013. Double klik pada icon Microsoft Excel, kemudian kita pilih. Kalau dia yang di 2007 nggak ada pilihan seperti ini, tapi 2010 dan 2013 atau ke atas ada pilihannya tambahan seperti ini. Maka kita pilih yang blank workbook untuk tampilan dasar ya. Nah, inilah dia tampilan lembar kerja Excel. Itu tadi cara yang pertama, ini Miss close. Cara yang pertama yaitu tadi langsung double klik. Cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua adalah dari tombol start. Klik tombol start. Klik tombol start. Kemudian kalau di Windows 7 itu ada muncul di bawahnya ini all programs. Tetapi di punya Miss, kalau yang di Windows 10 dia langsung begitu kita klik tombol start, dia langsung muncul all programs-nya. Jadi setelah start all programs, kita carilah dia mana ini? Kita cari nama foldernya Microsoft Office. Ini dia ya. Microsoft Office, kita klik, kemudian kita cari Excel, Microsoft Excel, Excel 2013 ini punya Miss. Sama seperti tadi ya, kita pilih dia blank workbook. Nah, inilah dia tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Tadi Miss bilang di awal, Microsoft Excel adalah salah satu program pengolah data atau program pengolah angka. Nah, jadi ini sedikit berbeda tampilannya dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word dia kan kayak lembar kertas putih gitu aja kan. Nah, di Microsoft Excel ini tampilannya ada kotak-kotak gini. Ibarat kayak buku matematika ya, ada pakai kotak-kotak seperti ini. Nah, lembar kerjanya ini disebut dengan sheet atau worksheet ya. Sheet atau worksheet, ini dia tulisannya. Jadi kalau ini ini bisa kita tambah. Jadi dalam satu file ini ada beberapa lembar kerja. Sheet 1, sheet 2. Nah, ini untuk menambah sheet di sini ya. Nah, ini dia. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kalau kita tambah ini kita klik, tambah lagi sheet 4 dan seterusnya. Kalau kita mau hapus, ini delete aja. Ini Miss hapus dulu ya. Selanjutnya, coba lihat di buku catatan kita yang di nomor 3.
Sama seperti di Microsoft Word, ada bagian-bagian dari lembar kerja layar kerja Microsoft Excel. Nomor 3 itu salah ketik ya nak ya, di modul itu dibuat Microsoft Word, harusnya itu Microsoft Excel. Yang pertama dia itu adalah title bar. Title bar itu adalah baris judul. Ini dia title bar yang paling atas. Kalau di Microsoft Word semua diawali dengan kata dokumen. Dokumen 1, dokumen 2 gitu ya kan. Tetapi di Microsoft Excel dia diawali dengan book. Book 1, book 2, book 3 dan seterusnya. Kalau di Microsoft Word title barnya itu dari template-nya otomatis langsung dibuat document 1 Word. Tetapi di Microsoft Excel dia namanya adalah book 1 Excel. Oke, inilah yang disebut dengan title bar yang gunanya untuk menampilkan nama file. Selanjutnya ada menu bar. Menu bar ini adalah baris menu untuk menampilkan pilihan-pilihan menu. Yang Miss pakai tadi ini adalah Excel 2013. Kita langsung pindah ke nomor 9 ya nak ya. Kita langsung pindah yang di nomor 9. Secara umum 2010 dan 2013 itu sama nama filenya, menu-menunya. Ada 8 menu: file, home, insert. Nomor 9 di situ kurang lengkap ya. Kami salah ketik. Tidak kami masukkan daftar menunya. Jadi di menu di Microsoft Excel itu ada 8: file, home, insert, page layout, formulas, data, review, and view. Oke, nanti kamu tambahin ya di buku catatan kamu. Kamu tambahin, tolong kamu tambahkan di buku catatan. Ini adalah menu-menu pada Microsoft Excel. Oke, pilihannya fungsinya adalah untuk menampilkan nama menu, pilihan menu-menu. Bedanya di 2007, mungkin kalian bertanya-tanya, Miss, kami tidak loh di layar di Excelku itu nggak ada menu file loh, Miss. Iya, di Excel 2007 dia tidak ada menu file, tetapi dia adanya di sini yaitu office button, tombol office ya. Jadi bentuknya seperti ini, dia office button. Di 2007 dia pakai office button, dan di 2010 ke atas office buttonnya sudah tidak ada lagi, tetapi digantikan oleh menu file. Oke? Nah, ini sambil agak-agak lompat-lompat ya, Miss jelaskan catatan kita ya. Selanjutnya ada pilihan yang namanya status bar. Status bar itu sama, dia ini di bawah ya. Status bar, nah ini dia status bar itu yang hijau ini yang tulisannya ready, artinya sudah siap untuk diketik atau digunakan. Status bar di sini juga sheet ini, artinya masih hanya ada 1 lembar kerja. Contoh nih kita ketik. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk menampilkan informasi dokumen dan tampilannya. Nah, ini untuk menampilkan informasi dokumen. Jadi artinya dokumennya ini sudah siap untuk digunakan. Seperti itu dia, ya. Quick Access Toolbar, toolbar yang berisi icon-icon yang paling sering digunakan. Itu paling atas dia biasanya ya, dari menu home ya. Ini adalah icon-icon yang paling sering kita gunakan. Nah, di sini dia. Biasanya untuk menu-menu formatting ya. Mana dia? Ini dia yang di paling atas ini, Quick Access Toolbarnya. Selanjutnya, tadi Miss bilang tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel itu kayak kotak-kotak gini kan. Bagian yang horizontal itu artinya adalah yang mendatar ya, yang tidur. Yang mendatar itu seperti ini, yang Miss blok ini disebut dengan baris atau bahasa Inggrisnya row. Ini disebut dengan baris atau bahasa Inggrisnya row. Row itu adalah barisan horizontal atau barisan yang mendatar pada Microsoft Excel. Sementara ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini semua disebut dengan baris. Sementara barisan yang vertikal atau barisan yang tegak lurus seperti ini, barisan yang seperti ini tegak lurus, ini disebut dengan kolom. Bahasa Inggrisnya column, bahasa Indonesianya adalah kolom ya. Jadi yang A, B, C, D ini disebut dengan kolom. Sementara yang ini 3,
6, 10 ini disebut dengan baris. Tapi mungkin ada kemungkinan seperti ini. Ada mungkin beberapa tampilan lembar kerja dia seperti ini. Sebentar ya. Nah, dia nggak pakai ABCD, tapi di sini juga 1, 2, 3 itu nggak masalah ya, nah ya, itu tergantung pengaturan dari masing-masing komputernya. Nah, tetapi yang pasti yang perlu kita ketahui adalah barisan yang tegak itu namanya, yang vertikal itu namanya adalah kolom. Kemudian barisan yang horizontal itu disebut dengan baris. Ini Miss kembalikan ke awal. Miss kembalikan ke awal jadi ABCD supaya kita tidak bingung. Nah, selanjutnya Miss nggak tahu apakah kalian sudah pernah di matematika belajar tentang koordinat atau belum. Nah, tadi kan kalau ini semua satu baris ke bawah ini disebut dengan kolom. Kemudian satu baris semua ini ke samping ini disebut dengan baris. Bagaimana dengan kotak-kotak kecil ini? Masing-masing kotak ini disebut dengan apa? Ini adalah disebut dengan sel. Apa itu sel? Gabungan antara baris dan kolom. Jadi titik perjumpaannya itu gabungan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel. Titik perjumpaannya itu disebut dengan sel, gabungan dari baris dan kolom. Nah, setiap sel, untuk mengetahui sel yang sedang aktif, kita memiliki alamat sel. Jadi setiap sel itu ada alamat selnya, Di mana itu alamat sel? Itu di sini. Kotak yang ini. Ini adalah name box ini atau name cell. Tempat untuk menunjukkan sel mana yang sedang aktif. Jadi kalau kita lihat di sini tertulis C7. Berarti ini artinya sel yang sekarang sedang aktif adalah gabungan dari kolom C baris 7. Bagaimana kalau Miss klik di sini? Selnya menunjukkan H2. Maka artinya sekarang sel yang sedang aktif itu adalah gabungan dari kolom H baris 2. Seperti itu dia. Bisa ya? Jadi ini fungsinya adalah untuk menunjukkan alamat sel mana yang sedang aktif. Oke? Nah, kemudian kalau pamannya Miss blok seperti ini. Nah, ini artinya dimulai, tetap dia kolom yang aktif adalah kolom D baris 4. Nah, jadi titik temunya ini, nah inilah yang disebut dengan sel. Bisa ya? Selanjutnya, bagian-bagian dari Microsoft Excel ada namanya scroll bar untuk menggeser tampilan lembar kerja. Ini mirip-mirip dengan Microsoft Word. Scroll bar ada 2 di Microsoft Excel. Ada yang namanya ini scroll bar horizontal. Ini scroll bar vertikal. Scroll bar vertikal ini untuk menggeser tampilan lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ini dia, ke atas dan ke bawah. Sementara ini kalau untuk menggeser tampilan lembar kerja ke kiri dan ke kanan, ini disebut dengan scroll bar horizontal. Ini tadi vertikal untuk menggeser lembar kerja ke atas dan ke bawah. Sementara scroll bar horizontal untuk menggeser tampilan lembar kerja dari kiri ke kanan. Nah, pertanyaannya mungkin dalam benak kalian, ini panjang loh sampai ke bawah. Nah, Miss ini sampai nomor berapa dia, Miss? Ya, ini kalau kita scroll terus sampai ke bawah, ini masih banyak nih nomornya nih. Dia itu bisa sampai kalau Miss nggak salah nih 65.536. Kalau kalian mau scroll sampai ke bawah sampai capek, nanti kalian coba ya. Nah, sementara ke samping ini juga ada lagi, nggak hanya sampai Z saja, tapi ini sampai kalau yang dia di 2013 itu Miss searching itu sampai nomor IV.
Nah ini tadi udah siap ya, mana dia tadi ya? Habis Z, AA, AB, AC, AD, dan seterusnya. Kalau kita scroll ini terus sampai kita geser sampai ke ujung, dia itu sampai IV, batas akhirnya. Nah tapi kita tidak akan membahas sampai ke situ. Kalau itu biasanya dipakai kalau udah banyak sekali ya yang mau kita kerjakan. Selanjutnya sama seperti di Microsoft Word juga, ada perintah untuk mengecilkan dan membesarkan tampilan lembar kerja. Di sudut ini ada dia tombol zoom. Zoom in fungsinya adalah untuk memperbesar tampilan lembar kerja, sementara zoom out ini adalah untuk mengecilkan tampilan lembar kerja. Kita coba ya. Ini Miss zoom in sampai 150%. 130, 140, 150. Nah, seperti ini dia tampilannya. Bagaimana kalau Miss kecilkan, Miss zoom out sampai 50%. Kecilkan lagi 120, 10, 100, 90, 80, 70, 60, 50. Seperti ini dia. Wah, kecil sekali jadi kotak-kotaknya. Iya. Nah, inilah dia tampilan lembar kerja dari Microsoft Excel. Selanjutnya yang perlu lagi, oh ya, langkah-langkahnya untuk membuka lembar kerja yang baru, menyimpan dokumen, membuka dokumen, semua caranya sama seperti Microsoft Word. Kalau mau membuka lembar kerja yang baru, kita pilih File New. Itu untuk membuka lembar kerja yang baru. File Open itu untuk membuka lembar kerja yang sudah dikerjakan atau lembar kerja yang sudah disimpan. Save fungsinya adalah, save fungsinya adalah, oh di sini nggak nampak dibedakan ya. Iya, bedanya save adalah untuk menyimpan file, menyimpan dokumen. Sementara save as itu untuk menyimpan dokumen yang sama, dua dokumen yang sama, tetapi ingin kita simpan dengan nama yang berbeda. File print ini untuk mencetak. Ini file share ini untuk membagikan. Export ini untuk mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini biasanya ini dari PDF, dari Excel kita rubah menjadi bentuk PDF. Ini jarang kita gunakan. Dan yang terakhir itu adalah file close. File close itu adalah untuk menutup tampilan lembar kerja. Menutup lembar kerja yang sedang aktif. Dan untuk keluar dari Microsoft Excel, kita boleh tekan ini, Exit. Seperti biasa ya. Secara umum semua sama dengan Microsoft Word, perintah-perintah yang lainnya. Oh ya, satu lagi di nomor 12 dan 13 tuh. Di nomor 12 dan 13, mana dia ini tadi? Ada caranya untuk nomor 12, mengatur lebar kolom. Mana tadi yang disebut dengan kolom? Iya, ini dia. Barisan yang tegak, yang vertikal. Ini bisa kita atur dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara mendrag atau menggeser ya. Klik and drag, klik dan geser. Caranya adalah kita arahkan mouse kita kemari sampai bentuk mouse-nya berubah. Ini tadi kan kayak tanda-tanda tambah nih, dia sekarang jadi tanda tambahnya kurus. Kita klik, tahan, kemudian geser, lebarkan dia. Nah, ini dia cara menggesernya ya. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau dibuat di buku catatan kita, klik home baru format ya. Iya. Klik home kemudian format. Tetap itu untuk Microsoft 2007. Sementara ya ini karena yang punya Miss sudah 2013. Langkahnya sedikit berbeda. Caranya masih sama seperti yang tadi. Miss block. Cara yang pertama adalah blok dulu atau boleh nggak usah diblok, langsung kita klik di huruf atasnya ya. Ini akan langsung otomatis terblok semua satu baris seperti ini dia. Nah, klik kanan kemudian ada pilihannya
column width. Kalau di buku catatan kan home format column width. Sementara di sini kita langsung klik kanan pada kolomnya, klik kanan ada pilihannya column width. Ini artinya adalah lebar kolom. Kita atur lebarnya. Di sini tertulis 8,43. Maka kita atur contohnya 20. Nah, maka akan semakin melebarlah dia. Seperti itu dia ya. Sama juga untuk mengatur tinggi baris. Untuk mengatur tinggi baris. Cara yang pertama, tadi kita sama dengan mau melebarkan kolom. Klik and drag. Klik, geser, dan tahan, dan geser. Kita arahkan ke antara 1 dan 2. Contohnya ini kita mau melebarkan, mau mengubah tinggi baris 1. Kita arahkan nih ke tengah-tengah nih, seperti ini. Klik, tahan. Kemudian tarik dia ke bawah. Biar makin tinggi. Nah, seperti ini dia. Udah berubah ya. Cara yang kedua, kalau dibuat di buku kita, home format row weight. Iya kan? Nah, di sini langsung caranya sama seperti yang tadi waktu kita mau melebarkan kolom. Kita klik satu barisnya. Contohnya ini klik baris yang nomor 7. Klik kanan. Akan muncul pilihan, ini nanti akan otomatis terblok. Akan muncul pilihannya row height. Artinya adalah tinggi baris. Di sini dibuat 15. Contohnya ganti 50. Oke. Nah, seperti ini dia. Berubah ya. Jadi ada dua cara. Oke? Ini dia tadi tampilan lembar kerja Microsoft Excel dan hal-hal dasar. Minggu depan kita akan lanjutkan penggunaan dari Microsoft Excel. Kita ini kenalkan dulu tampilan lembar kerjanya ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya apa tentang tampilan awal dari Microsoft Excel. Kalian sudah mendengarkan video penjelasan Miss. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan latihan kalian. Lihat modul kita hari ini ada 5 soal latihan. Nomor 1 sampai nomor 5 kerjakan di buku latihan. Kerjakan di buku latihannya. Kumpul dan dikumpulkan. Nanti hari Sabtu tanggal 7 Agustus kumpulkan ke sekolah. Oke? Jelas ya? Nah, pertanyaan mungkin dari kalian, Miss, aku boleh nggak pakai buku lama? Boleh, kalau bukunya masih banyak sisanya dan kondisinya masih bagus. Ya, jangan nanti bukunya macam udah robek sana robek sini, bajunya entah udah kemana, sampulnya entah udah kemana ya kan? Itu masih dipakai lagi? Enggak, ya. Tapi kalau bukunya masih mulus, cantik, bersih, silakan pakai kembali buku yang kelas 4, tapi buat pembatasnya, ya, buat nanti pembatasnya antara kelas 4 dan kelas 5. Dan satu lagi, name tag-nya di depan nih diganti, label namanya di depan itu diganti. Janganlah pula lagi nanti dibuat ya kan. Siapa contohnya Miss buat ya? Timotius kelas 4C, padahal sekarang sudah kelas 5. Jangan dibuat masih tetap kelas 4 di sini. Ganti label namanya jadi Timotius kelas 5C. Seperti itu dia. Bisa ya? Oke, sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. See you next week. Bye bye.